Belum sempat tumbuh positif, perekonomian Indonesia sudah menghadapi tantangan untuk di tahun depan. Tantangan terbuka yang harus diantisipasi adalah taper tantrum, seiring dengan rencana pengetatan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat. Selengkapnya kami akan paparkan dalam ekonomi masih pandemi, taper tantrum justru mengintai. Nah, meski saat ini Bank Sentral Amerika Serikat, the Federal Reserve ini masih menahan suku bunga, namun kenaikan Fed Fund Rate ini sepertinya disinyalir terjadi lebih cepat dari perkiraan awal di tahun 2023. Jadi proyeksi terbaru dari dot plot ini menyebut semakin banyak anggota The Fed yang setuju suku bunga acuan ini harus naik lebih cepat di tahun depan. Bahkan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen ini juga sudah memberi sinyal perlunya menaikkan suku bunga agar ekonomi Amerika Serikat ini tidak overheating. Lantas ini berdasarkan apa? Ya jadi bagaimanapun sejak awal masa pandemi The Fed telah memangkas suku bunga acuan hingga ke level terendah dalam sejarah, nyaris 0%. Kemudian efek stimulus jumbo pemerintah Amerika Serikat yang mencapai 1,9 triliun dolar ini juga dinilai sangat manjur terhadap prospek pemulihan ekonomi. Hal ini berkaca dari tingginya pertumbuhan inflasi di negeri Paman Sam, di mana pada April 2021 inflasi negeri Paman Sam ini terus menguat dan mencapai 4,2%. Sehingga tahun ini The Fed sangat optimis untuk menaikkan proyeksi inflasi dari sebelumnya 1,8% menjadi 2,4%. Nah, inflasi itulah yang diharapkan bisa mampu mendorong ekonomi Amerika rebound hingga 6,5% di tahun 2021. Lalu selain inflasi, progres data tenaga kerja Amerika Serikat ini juga jadi salah satu indikator penting Bank Sentral Amerika Serikat dalam menetapkan kebijakan moneter. Jadi data dari ADP ini menunjukkan bahwa ada penyerapan tenaga kerja baru sebanyak 978.000 pada Mei atau jauh lebih baik dari penyerapan di April yang hanya sekitar 654.000. Jadi bukan tidak mungkin kalau paniknya pelaku pasar ini jadi kian nyata karena bisa saja di samping itu dalam waktu dekat The Fed bisa mempertimbangkan pengurangan nilai program pembelian aset atau quantitative easing yang digelontorkan senilai 120 miliar dolar setiap bulannya. Nah, masalahnya kejadian saat ini kan jadi mengingatkan kita pada istilah taper tantrum ya yang pernah terjadi di masa krisis keuangan Amerika pada periode 2013 hingga 2015 lalu. Jadi sama persis. Pas itu The Fed memberikan stimulus besar dengan memangkas suku bunga acuan dan juga memborong surat berharga untuk menggerakkan ekonomi. Dan ketika ada tanda-tanda nih ya, ekonomi Amerika mulai recover, The Fed kemudian memberikan sinyal bahwa kebijakan ultra longgar ini akan dihentikan. Meski pada akhirnya The Fed baru menaikkan suku bunga pada tahun 2015. Akan tetapi selama 2 tahun tersebut pasar keuangan ini dilanda kegalauan akibat ketidakpastian global tersebut. Para investor justru ramai-ramai jadinya mengambil posisi dengan memborong dolar untuk meraup keuntungan ketika suku bunganya ini naik. Nah, itu dia makanya permintaan dolar Amerika Serikat ini meroket dan juga membuat mata uang negara lain melemah termasuk rupiah. Saat itu rupiah ini sampai merosot hingga lebih dari 50% terhadap dolar Amerika Serikat dan belum lagi keluar investor asing ini dari Indonesia juga dibarengi dengan aksi likuidasi kepemilikan surat berharga negara, SBN dan juga saham. Nah, sebetulnya ini mulai kelihatan sekarang ya dari kenaikan yield Treasury Amerika Serikat pada 30 Maret lalu, yield US Treasury bertenor 10 tahun itu sempat melesat ke level 1,77% atau level tertinggi sejak Januari 2020 ataupun sejak sebelum pandemi. Nah, kenaikan yield tersebut yang akhirnya beresiko memicu capital outflow di pasar obligasi Indonesia sebab selisih yield dengan SBN ini jadi menyempit. Nah, kemudian di sisi lain Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan beberapa instrumen ini memang sedang disiapkan pemerintah dalam mengantisipasi rencana pengetatan kebijakan Bank Sentral Amerika. Jadi belajar sekali ya dari fenomena tahun 2013, ekspektasi normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat memang disebutnya bisa dapat mendorong pembalikan arus modal dari negara berkembang. Sementara itu senada Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga mewaspadai adanya resiko yang serupa. Jadi tahun depan BI akan memperhitungkan kemungkinan bahwa The Fed akan mulai memperketat kebijakan moneternya dengan mengurangi intervensi likuiditas dan juga menaikkan suku bunga. Maka itu dibentuklah kerjasama antara otoritas seperti Bank Indonesia dan juga OJK terkait pendalaman dan pengembangan pasar keuangan. Nah, berikut kita juga akan lihat ya beberapa amunisi yang sebetulnya sudah disiapkan oleh BI sejauh ini. Jadi untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar, BI melakukan strategi triple intervention. Pertama adalah intervensi jual di pasar spot,
pasar domestik non-deliverable forward atau DNDF atau pasar berjangka falas, serta juga melakukan pembelian SBN di pasar sekunder, di mana kombinasi jual di pasar spot ini dan juga pembelian SBN di pasar sekunder ini dapat meredakan gejolak nilai tukar sekaligus menjaga kecukupan dari likuiditas rupiah. Sementara itu intervensi jual lagi nih ya di pasar DNDF ini akan menenteramkan investor asing yang memiliki aset rupiah karena mengingat nilai aset rupiah mereka ini termitigasi oleh DNDF sehingga mereka tidak akan melikuidasi aset rupiahnya dan juga tidak ada kebutuhan dolar sehingga diharapkan dari sini tekanan terhadap nilai tukar rupiah ini akan berkurang. Berikutnya ini juga lewat cadangan devisa ya. Per Mei 2021 jumlah cadef ini telah mencapai 136,3 miliar dolar. Nah, cadef yang kuat ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan juga menjaga stabilitas makroekonomi dan juga sistem keuangan. Nah, kemudian efek taper tantrum ini ya terhadap penurunan harga SBN ini juga mampu diredam melalui pembelian SBN di pasar sekunder. Itu yang pernah dilakukan saat taper tantrum pada tahun 2013 di mana BI membeli SBN di pasar sekunder untuk menjaga kecukupan likuiditas rupiah setelah sebelumnya memang sempat berkurang akibat intervensi yang ada di pasar falas. Selain itu langkah ini juga untuk menghindarkan perbankan mengalami resiko sistemik akibat penanaman dana bank pada SBN yang cukup besar seiring masih lemahnya penyaluran kredit di masa pandemi ini. Jadi data OJK per 4 Juni ini mencatat kepemilikan SBN oleh perbankan mencapai 1.567,43 triliun ya, atau rasionya ini sebesar 37,15%. Kemudian terkait permodalan perbankan Indonesia saat ini, apakah pertanyaannya ini cukup kuat ataupun mampu menyerap resiko dari penurunan harga SBN? Nah, gambarannya adalah rasio permodalan bank atau KAR ini menurut data OJK per Maret 2021 masih cukup terjaga mencapai 24,18%. Nah, yang terakhir adalah yang tidak boleh ketinggalan adalah porsi kepemilikan asing di pasar SBN. Hampir menuju ke angka sebelum masa pandemi yang normalnya memang di atas 30%. Kita lihat kepemilikan investor asing ini menunjukkan kenaikan di angka 22,96% atau 968,21 triliun rupiah dengan sekitar 5,75% juga dipegang oleh pemerintah dan juga bank sentral asing. Nah, sebetulnya sekarang masih tanda tanya juga apakah terlalu prematur menyebut bahwa resiko taper tantrum ini bakal terulang kembali, tapi bagaimanapun semua tetap sepakat untuk sedia payung sebelum hujan dan berjaga-jaga menghadapi setiap kebijakan yang diputuskan ke depannya.